bangga pasti bahwa rumahnya engkong saya jadi museum, bangga sekali. Terletak di kawasan strategis dengan akses ke jalur tram, serta dekat Stovia dan sekolah hukum. Rumah ini menjadi saksi bisu dimulainya pergerakan pemuda dari berbagai daerah. Jadi setelah rumah kos ini mulai ditinggali oleh Muhammad Yamin, Sugondo Joyospirito, dan Amir Syarifuddin, mereka itu mendirikan sebuah perkumpulan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, PPPI ini karena rumah kos para pemuda itu tinggal di sini, mereka menjadikan kantornya di sini juga. Nah, mereka bagi aktivitas mulai didirikan PPPI itu pada 1926. Nah, adanya perkumpulan di sini sering beraktivitas, dan diskusi keseharian mengenai kebangsaan. Dari situlah mereka punya yang namanya inisiatif bagaimana masa depan bangsa yang di bawah penjajahan Belanda itu bisa eksis. Mereka makanya berinisiatif bahwa ada Kongres Pemuda pertama. Nah, Kongres Pemuda pertama ini merupakan cikal bakal adanya Kongres Pemuda kedua 1928. Berkumpulnya para pemuda bukan risiko kecil. Mereka harus adu pintar dengan para intel penjajah. Pemuda-pemudanya juga diawasi oleh para intel kolonial Belanda. Tidak menutup kemungkinan semuanya para peserta atau para perkumpulan ini setidaknya dibubarkan dan personilnya ditangkap. Tetapi mereka memang mencoba menjaga jarak agar tidak mengundang, karena istilahnya dulu para pemerintah itu ke intel Belanda itu mencoba mengawasi mereka yang mencoba punya gagasan merdeka, karena kegiatan-kegiatan para perkumpulan itu lebih bersifat kepemudaan, tidak mencoba sebuah gagasan merdeka. Jadi mereka kumpul biasa, nggak ada yang ditonjolkan seperti mencoba melawan, memberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda. Jadi mereka tetap eksis dan tidak diciduk oleh pemerintah Hindia Belanda, tapi masih di bawah pengawasan seperti itu. Risiko yang sama juga dihadapi sang pemilik rumah, si Kong Lian. Bayangkan ke para pemuda-pemuda di sini diskusi seharian tentang kebangsaan. Seandainya itu si Kong Lian sudah membahayakan dirinya, mungkin dia inisiatif diusir saja para pemuda. Ternyata tidak kan, ternyatanya memang si Kong Lian memberi ruang buat para pemuda tinggal, berdiskusi, dan semua leluasa begitu saja. Hingga sejarah pun tercipta di rumah ini. Tanah air Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini berlangsung dalam 3 sidang. Sidang terakhir yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda berlangsung di Kramat Raya 106 ini. Butir-butir yang terkandung dalam ikrar tersebut sejatinya merupakan kelanjutan dari yang dicetuskan pada Kongres Pemuda pertama di tahun 1926. Pada dasarnya Kongres Pemuda pertama itu sudah ada hasil, yakni tentang bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tetapi masih ada problem yang memang belum diselesaikan, yakni tentang bahasa. Bahasa yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin pada saat itu sebagai selaku perumus dari hasil. Muhammad Yamin ingin menuliskannya itu menjunjung bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tetapi Muhammad Tabrani yang memang pada saat itu sebagai ketua kurang setuju dengan rumusan Muhammad Yamin. Ada baiknya memang bahasa itu tidak lagi menggunakan bahasa Melayu. Bagaimana kita sekalian aja kalau memang tumpah darahnya tumpah darah Indonesia, kalau memang berbangsanya sudah bangsa Indonesia, mengapa tidak bahasanya bahasa Indonesia? Dari situ Muhammad Yamin memang belum sepakat, jadi ada proses pikiran yang memang perlu dilewati oleh Muhammad Yamin. Barulah nanti mereka coba yang namanya pada 1928 itu mengadakan kongres lagi, yaitu Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongresnya diadakan di 3 tempat, hari Sabtu tanggal 27 di Gedung Katolika Jonggrinen Bonn, dan yang pada hari Minggu 28 Oktober paginya diadakan di Japaus Bioskop, malamnya yaitu penutupan di rumah kos ini. Tak hanya ikrar pemuda, Kongres Pemuda kedua ini menjadi begitu penting karena pada momen itulah cikal bakal lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan pertama kali oleh seorang wartawan bernama
Wage Rudolf Supratman. Lagu Indonesia, kenapa belum Indonesia Raya? Karena memang momennya pada saat itu yang sudah saya jabarkan, pemerintah Hindia Belanda dan polisi Hindia Belanda memang sedang memperketat seluruh kegiatan kumpulan. Nah, Supratman belum memasukkan kata raya karena memang dikhawatirkan pemerintah Hindia Belanda resah dengan lirik lagu yang diciptakan oleh Supratman. Kita juga bisa melihat bagaimana di refren belum ada Indonesia merdeka-merdeka, tetapi Indonesia mulia-mulia. Ini adalah biola asli milik W.R. Supratman yang menjadi salah satu peninggalan sejarah paling berharga di museum ini. Para peserta yang mendengarkan biola Wage Rudolf Supratman dialunkan melodinya. Nah, itu responnya para peserta waktu pertama kali Supratman memainkan itu sampai selesai. Mereka ada yang berkaca-kaca, mereka ada yang mencoba berteriak bis, bis, bis. Bis itu dalam bahasa Belanda berarti ulangi, ulangi, ulangi. Karena memang pada saat itu mereka cukup bukan hanya terhibur ya. Jadi memang lagunya bagus, didengar, enak di telinga. Tetapi sayangnya memang lagu itu oleh Supratman tidak lagi dinyanyikan. Karena memang situasi yang tidak memungkinkan pada saat itu. Tak hanya Si Kong Lian, peran penting warga etnis Tionghoa di sejarah bangsa ini juga terjadi setelah momen Kongres Pemuda kedua, yakni terkait lagu Indonesia yang diciptakan oleh Supratman. Supratman itu bekerja di surat kabar Sinpo. Sinpo itu merupakan surat kabar di bawah pemilik orang Tionghoa, dan redaksinya pada saat itu merupakan orang Tionghoa bernama Ang Yan Guan. Ang Yan Guan ini merupakan orang yang memperkenankan Supratman untuk silahkan publikasi lirik lagu Indonesia Raya ini di Sinpo. Kalau Ang Yan Guan berpikir jangan, karena memang nanti membahayakan Sinpo, itu mungkin lirik lagu itu tidak jadi rilis. Di sisi lain juga Supratman berpikir juga bagaimana lirik lagu Indonesia Raya ini bisa diperdengarkan. Nah, dia coba bertemu salah satu sahabatnya juga, seorang Tionghoa bernama Yo Kim Chan. Nah, Supratman bertemu Yo Kim Chan untuk apa? Supratman bilang ke Yo Kim Chan, saya mau merekam lagu Indonesia Raya yang saya perkenalkan ini supaya ke depan itu para generasi selanjutnya tahu ini loh lagu Indonesia Raya. Dan memang Yo Kim Chan yang merupakan kerabat atau teman dari Supratman ini memperkenankan Supratman untuk merekam. Saat itu, Supratman merekam lagu ciptaannya tersebut dalam dua versi biola dan versi keroncong. Sayang, rekaman versi biola hilang meski sudah diserahkan oleh Yo Kim Chan ke negara. Hanya tersisa satu versi yang masih bisa didengarkan hingga sekarang, yakni versi keroncong.